Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam cinta dari pojok kandang. Apa kabar teman-teman peternak milenial semuanya? Semoga kita semua dan ternak-ternak kita selalu sehat. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel ini. Buat teman-teman yang selalu menonton channel ini, udah subscribe, yang belum silahkan teman-teman di subscribe. Saya juga mohon maaf kalau beberapa minggu kemarin belakangan ini kita jarang sekali upload video karena banyak sekali kesibukan dari tim dan juga kita semua banyak sibuk, jadi tidak bisa membuat video. Oke teman-teman sekalian, kali ini kita akan bareng-bareng belajar seputar bahaya domba itu apabila memakan bulu, ya. Karena pasti di kandang teman-teman ada kasus kalau dombanya selalu memakan bulu, baik itu bulu dari dombanya sendiri atau bulunya sendiri atau bulu dari temannya. Misalkan ini yang satu ini memakan bulu yang lain. Nah, itu bahayanya seperti apa dan penyebabnya apa dan penanganannya seperti apa, kita akan belajar bareng di video kali ini. Oke, langsung saja. Jadi gini teman-teman, yang pertama kita bahas dulu penyebab, ya. Kita bahas penyebab seputar domba itu kok bisa sampai memakan bulu dari temannya atau makan bulu domba itu sendiri, ya. Kita bahas penyebabnya seperti apa. Nah, untuk penyebab yang pertama bisa jadi karena kekurangan kalsium. Jadi kalau kita peliharanya itu tidak intensif, bisa jadi karena kekurangan kalsium. Apalagi kalau bentuknya seperti ini, kandang full, tidak ada umbaran, jadi kemungkinan terbesar karena kekurangan kalsium yang pertama. Yang kedua bisa jadi karena domba itu stres, ya. Itu suara burung di belakang, ya. Yang kedua bisa jadi karena domba itu stres, jadi domba itu stres dan emosinya nggak stabil, jadi dia memakan bulu temannya yang lain, ya. Kemudian yang ketiga adalah karena faktor pakan. Kenapa saya bilang faktor pakan? Karena ketika jumlah pakan yang kita berikan itu tidak cukup atau kurang, itu menyebabkan domba masih lapar, kemudian memakan bulu dari domba-domba yang lain untuk memenuhkan isi dari rumen tersebut. Jadi maka dari itu pernah saya bilang bahwa sebelum teman-teman beternak, pastikan dulu teman-teman punya pakan yang cukup untuk sesuai jumlah dari ternak teman-teman, ya. Jadi jangan sampai kok domba itu kita pelihara atau kambing itu kita pelihara sampai kekurangan pakan, karena akibatnya sangat fatal sekali. Nah, itu adalah tiga dari penyebab domba itu kok sampai memakan bulu domba, ya. Nanti akan saya lihatkan ada berapa ekor domba yang sempat memakan bulu domba. Nah teman-teman sekalian, ini itu adalah salah satu domba yang menjadi korban dari domba yang kanibal atau mau memakan bulu domba yang lain. Nah ini juga kemarin ada, mana ya? Oh di sini nggak ada. Ini juga, nah ini adalah di kandang sebelahnya itu. Nah itu korban juga dari keganasan domba-domba yang kekurangan pakan. Nah ini kenapa kok sampai kekurangan pakan? Karena kemarin itu ada sekitar 2 hari, enggak 2 hari, sehari setengah lah kita kehabisan pakan. Itu karena akomodasi atau transport mobil kita itu ada masalah, jadi kita tidak bisa mengambil, dan dari pabrik juga ternyata ada jadwal lain, jadi tidak bisa mengirim. Nah jadi kita sampai kelabakan kemarin, kita beli sana sini, kita cari selemper, sampai akhirnya dapat itu. Jadi domba puasa hampir sehari, di sehari kita beri pakan sore seperti itu. Jadi menyebabkan domba yang lain yang masih lapar itu memakan bulu domba yang lain. Nah ini seperti ini, itu sampai ke lehernya juga menjadi korban, dimakan bulunya. Oke teman-teman, itu dia contohnya. Nah itu tadi video yang
domba-domba memakan bulu domba. Jadi ada domba makan bulu domba, jeruk makan jeruk lah istilahnya ya. Nah, pembahasan berikutnya kita akan masuk ke dalam akibatnya. Jadi setelah domba itu makan bulu domba, akibatnya apa? Nah, kita akan bahas bareng-bareng. Nah, teman-teman kalau pernah ada dombanya yang mengalami kasus seperti kembung, ya, kembung tapi kok ditangani seperti kembung itu tidak sembuh. Nah, kemudian ketika teman-teman pegang di bagian perut itu bisa jadi keras, bagian perut keras penuh, tapi domba itu perutnya mengembang seperti kembung. Jadi ketika teman-teman tidak paham ciri-cirinya, bisa jadi teman-teman hanya menyimpulkan itu kembung biasa, padahal itu juga bisa terjadi karena di dalam perut domba itu ada bola-bola yang sangat berbahaya. Kenapa saya sebutkan bola-bola yang sangat berbahaya ini saya bawakan contohnya ya. Ini adalah bulu domba. Teman-teman pasti nggak percaya kok bulu domba bentuknya bulat seperti ini. Nah, ini kemarin kita ada kasus domba itu kematian. Awalnya saya kira itu hanya kembung biasa, ya, hanya kembung biasa, perutnya mengembung penuh dengan angin dan perutnya keras. Tapi ketika kita tangani dengan penanganan kembung biasa itu kok nggak sembuh-sembuh. Maksudnya domba itu selalu menimbulkan gas terus-menerus. Nah, pada akhirnya domba itu mati dan saya penasaran sebenarnya terjadi apa sih pada domba ini gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada dombanya mati, teman-teman jangan ragu untuk melakukan yang namanya otopsi atau bedah bangkai, karena bisa jadi hal-hal yang tampak mata itu membuat teman-teman belajar lebih banyak. Oh, ternyata penyebab kematiannya itu apa, seperti itu. Nah, faktor dari penasaran itu saya melakukan otopsi atau bedah bangkai, dan ini yang saya temukan di dalam rumen. Ini hanya sebagian kecil yang saya temukan. Ini udah kira-kira ada hampir sebulan saya temukan ini di dalam perut domba. Ini hanya sebagian kecil. Ada juga kemarin yang ukurannya sebesar bola pingpong ya. Sebesar bola pingpong itu ada 3, tapi saya buang, dan ketika tadi saya cari itu nggak ketemu, saya buat konten. Nah, ini yang ketemu hanya sebagian kecil. Itu kemarin banyak banget. Ada kisaran kalau 20 bola-bola kecil ini ada. Nah, ini adalah bulu yang karena bulu itu kalau di dalam rumen, di dalam perut domba itu sifatnya seperti plastik, jadi tidak bisa terurai atau tidak bisa tercerna oleh domba ini. Ini bulu yang sebenarnya banyak, karena di dalam rumen dia tidak bisa tercerna, jadi muter aja di dalam isi rumen. Jadi dia nggak bisa keluar dan tidak bisa terserap oleh tubuh. Jadi makanya dia di dalam rumen atau di dalam perut dari domba itu terus diputar-putar, jadi membentuk bola seperti itu. Nah, ini kalau sudah terlalu banyak di dalam perut domba akan menyebabkan domba itu yang pertama selalu merasa kenyang, karena di dalam perutnya ada isinya ya. Yang pertama, domba itu akan selalu merasa kenyang. Yang kedua, akan menyumbat dari saluran pencernaan yang lainnya, karena kita tahu ruminansia itu adalah sistem pencernaannya ganda, ada 4 ya. Jadi bisa jadi menyumbat salah satu dari saluran pencernaan tersebut, sehingga domba tidak mau makan, domba tidak bisa buang air atau mengeluarkan kotoran, dan yang ada di dalam perut domba itu lama-lama akan keras dan akan menimbulkan gas, kemudian kembung dan mati seperti itu. Jadi bulu ini sangat bahaya, sama halnya dengan plastik yang tidak akan bisa terurai dan tidak akan bisa tercerna dan dikeluarkan oleh domba tersebut. Jadi makanya teman-teman harus selalu perhatian terhadap domba teman-teman seperti itu. Nah, jadi penanganannya seperti apa ketika teman-teman kok ada kasus seperti yang saya sebutkan di awal tadi, seperti kembung
tapi tidak bisa ditangani dengan kembung biasa. Yang pasti itu sangat sulit karena yaitu tadi saya sebut, ini ketika bulu sudah menjadi bola itu tidak akan dikeluarkan oleh domba tersebut, jadi tetap berada di dalam rumen dan tidak bisa keluar dan tidak bisa tercerna. Jadi ya ketika ada domba yang seperti itu hanya tinggal menunggu waktu untuk domba itu mati ya. Ditangani seperti apa, mau ditangani seperti apapun, karena yang masalah itu di dalam perutnya bukan karena penyakit, itu akan sulit untuk ditangani. Jadi saya bilang ketika domba itu bertahan, pasti lama-kelamaan bukannya makin gemuk, tapi posturnya atau tubuhnya akan selalu semakin kurus. Karena yang saya sebut tadi, ketika di dalam rumen itu ada bola-bola, ada plastik, ada bulu, itu domba akan selalu merasa kenyang. Jadi makannya sedikit, tidak gemuk-gemuk, dan lama-kelamaan semakin kurus dan akan mati. Jadi itulah seberapa penting teman-teman selalu memperhatikan ternak dari teman-teman semuanya. Selalu memperhatikan pakan dan selalu memperhatikan kebutuhan dari kalsium ternak teman-teman semua. Kebutuhan kalsium ini tidak banyak, hanya sekitar berapa persen, 1% atau 5% dari berat tubuh. Enggak sampai 5%, 0,1 atau 1% dari berat tubuh domba. Tapi ketika kekurangan, domba itu akan berakibat fatal, bisa jadi lumpuh. Kedua, makan bulu domba yang menyebabkan adanya gumpalan-gumpalan bulu dalam isi rumen. Seperti itu. Berikutnya penanganannya seperti apa ya? Susah untuk dijelaskan penanganannya seperti apa. Ya lebih baik ketika teman-teman memperhatikan kalau itu terus-terusan makan bulu domba, itu lebih baik segera disembelih saja daripada nanti terlewat sampai parah dia makan bulu domba terus dan bisa jadi mati. Nah, tapi kalau teman-teman kok baru melihat dia baru pertama kali makan bulu domba, teman-teman bisa lakukan pemisahan. Jadi domba itu dipisah dengan domba yang lainnya. Jadi tidak sampai bisa makan bulu domba yang lain. Jadi dipisah sendirian nggak apa-apa, daripada nanti berisiko pada domba-domba yang lain. Nah, resikonya apa untuk domba yang dimakan bulunya? Ya tampilannya nggak enak seperti yang tadi kita lihat, bagian belakangnya brodol semua bulunya. Jadi kok tumbuhnya juga akan lama karena itu dicabut bukan dicukur, malah bisa jadi tidak tumbuh lagi seperti itu. Nah, itulah teman-teman pembahasan kali ini. Sekali lagi saya ingatkan teman-teman wajib selalu perhatian pada ternak teman-teman semua agar tidak jadi hal-hal yang pernah terjadi pada kandang kami. Nah ini ya, ini kalau nggak percaya, ini bulu semua ini, kalau teman-teman nggak percaya, ini bulu, susah dipecah nih. Ini bulu, ini isinya bulu domba semua. Saya pernah menemukan yang sebesar bola kasti. Sebesar bola kasti itu di kandang yang lama itu ada, saya temukan sebesar bola kasti. Kalau teman-teman tahu bola kasti, itu isinya bulu semua. Saya kira dulu kok awal-awal saya nemukan itu saya kira batu. Loh, kok sampai domba itu makan batu seperti itu kan? Tetapi setelah saya belah, ternyata isinya bulu domba. Nah, pokoknya ini jangan sampai terjadi pada teman-teman semua. Jadi ketika teman-teman melihat ada dombanya yang makan bulu, segera teman-teman pisahkan. Nah ini bulu ya. Oke, teman-teman sekalian, itu untuk pembahasan kali ini, untuk video kali ini seputar bahaya domba memakan bulu domba. Bahaya domba makan bulu domba, bahaya jeruk makan jeruk, seperti itulah istilahnya ya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa selalu jaga ternak teman-teman semuanya. Oke, cukup sekian. Saya mohon maaf apabila dalam video ini masih banyak kekurangan, baik dalam bentuk saya menyampaikan ataupun apa yang saya sampaikan tidak ada hal-hal yang penting. Saya mohon maaf ya, karena saya juga masih dalam tahap belajar. Jadi kalau ada sedikit kesalahan atau banyak kesalahan, mohon diingatkan melalui kolom komentar. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe channel YouTube ini
Semoga kita bisa selalu belajar bareng dan berkembang bareng. Oke, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam cinta dari pojok kandang.